Cerita ini berawal dari pertemuan tak sengaja Shin Jae-en bukan nama sebenarnya dengan seorang wanita bernama Angel bukan nama sebenarnya, cantik, manis, dan seksi. Lalu mereka kenalan. Singkat cerita Shin Jae-en ternyata masih jomblo, begitu juga Angel masih single. Kemudian Shin Jae-en curhat pada Angel, bahwa dia didesak ayahnya untuk segera cari pendamping hidup. Lalu Angel bertanya kenapa belum melakukannya. Shin Jae-en beralasan belum bertemu dengan wanita kriteria idamannya. Angel bertanya seperti apa kriteria idaman Shin Jae-en. Lalu tiba-tiba Shin Jae-en berkata, bahwa seperti Angel lah kriteria wanita idamannya. Angel sebenarnya sudah klepek-klepek dengan pengakuan Shin Jae-en. Namun Angel santai saja. Tak berapa lama Shin Jae-en mengajak Angel untuk pacaran. Belum sempat Angel menjawab, lalu Shin Jae-en berniat memperkenalkan Angel pada ayahnya. Angel merasa bangga tapi tak percaya diri, karena Shin Jae-en orang berada. Namun Shin Jae-en meyakinkan Angel. Sesampainya di rumah Shin Jae-en, ayah Shin Jae-en ternyata ganteng, dan belum tua amat. Sepertinya Angel senang. Lalu ayah Shin Jae-en bertanya siapa wanita cantik yang bersamanya. Shin Jae-en mengatakan bahwa Angel pacarnya. Lalu ayahnya nyeletuk, kenapa Angel tidak dijadikan Shin Jae-en istri saja. Lalu Shin Jae-en berencana dalam waktu dekat dia akan memperistri Angel. Angel pun merasa senang, apalagi melihat ayah Shin Jae-en. Shin Jae-en pun makin cinta dengan Angel. Kemudian Shin Jae-en mengantar Angel ke kosannya. Tak berapa lama, ibu Angel nelepon dari kampung minta duit. Namun Angel belum cukup uang. Kemudian Angel curhat kepada temannya seorang mucikari. Angel menceritakan butuh duit cepat untuk dikirim ke ibunya. Lalu teman Angel nyuruh Angel minta duit ke pacarnya saja, yaitu Shin Jae-en. Tapi Angel malu, karena baru pacaran. Kemudian teman Angel memberikan solusi cepat dapat duit. Yaitu, menggait om-om di kafe. Lalu Angel menyetujui saran temannya. Lalu Angel diperkenalkan dengan seorang pemilik kafe. Pemilik kafe senang karena dapat ayam baru, cantik lagi. Kemudian syarat pertama Angel harus dites dulu sama pemilik kafe. Karena sudah terlanjur menyetujui dan butuh duit, Angel pun menurut saja. Setelah selesai dites pemilik kafe, Angel boleh bekerja seterusnya. Dan hari itu juga Angel mulai bekerja. Lalu, tanpa diduga, ternyata ayah Shin Jae-en adalah pelanggan setia di kafe itu. Kemudian ayah Shin Jae-en kaget. Kenapa Angel bekerja di situ? Lalu Angel berterus terang kenapa Angel harus di situ. Kemudian ayah Shin Jae-en iba. Lalu ayah Shin Jae-en berjanji akan memberikan Angel uang berapapun yang dibutuhkan Angel. Tapi dengan syarat Angel harus keluar, dan jangan bekerja di situ lagi. Angel sangat setuju, karena sebentar lagi Angel juga akan jadi menantunya. Lalu ayah Shin Jae-en berniat pulang, karena tak mungkin dia memakai jasa calon menantunya. Tapi Angel melarang calon mertuanya pergi. Angel ingin memberikan serabi lempitnya kepada calon mertua sebagai ucapan terima kasih. Sampai puas ayah Shin Jae-en makan serabi lempit calon menantunya. Hampir satu malam ayah Shin Jae-en mencangkul sawah Angel. Setelah itu ayah Shin Jae-en makin ketagihan dengan sawah tandus milik Angel. Begitu juga halnya dengan Angel. Angel makin manja dengan ayah Shin Jae-en, karena ayah Shin Jae-en selalu memberi materi lebih dari cukup pada Angel. Dan inilah nantinya sumber keretakan hubungan Shin Jae-en dengan Angel. Esok paginya setelah Angel dan ayah Shin Jae-en selesai naik kuda, Angel ngajak ketemuan Shin Jae-en di suatu tempat. Ternyata Angel menyatakan agar Shin Jae-en cepat-cepat melamarnya. Namun Shin Jae-en sepertinya belum siap menikahi Angel. Alasan Shin Jae-en karena banyak proyek yang masih menggantung yang mau diurus di luar kota. Angel merasa kesal terhadap sikap Shin Jae-en yang agak pelin-pelan. Tapi Shin Jae-en berjanji tetap akan memperistri Angel, hanya waktunya agak diundur sedikit. Angel memang menerima usulan Shin Jae-en. Tapi Angel dalam hati kesal. Lalu Angel ketemuan dengan temannya, dan minum-minum di sebuah kafe.
Mereka ngobrol panjang tentang pernikahannya yang diundur Shin Jae-en. Lalu teman Angel menyarankan Angel agar tebar pesona ke ayah Shin Jae-en yang dermawan, yang suka ngasih duit banyak pada Angel. Dan Angel mengerti apa maksud temannya. Angel akhirnya kepikiran tentang kebaikan ayah Shin Jae-en. Kemudian Angel hatinya bergejolak. Beberapa hari kemudian Shin Jae-en pulang dari luar kota. Shin Jae-en ngambil cuti, demi menikahi Angel. Kemudian Shin Jae-en dan Angel minta restu pada ayah Shin Jae-en. Namun hati Angel masih bergetar, karena ayah Shin Jae-en terlalu baik. Dan ayah Shin Jae-en sebenarnya di dalam hati gak rela Angel jadi istri anaknya. Tapi ayah Shin Jae-en merestui juga pernikahan anaknya dengan Angel, walaupun berat. Begitu juga Angel, yang mulai suka pada ayah Shin Jae-en. Shin Jae-en terlalu lugu. Tak tahu kalau calon istrinya telah dikuda-kudain oleh ayahnya. Dan pada akhirnya sang ayah merestui anaknya menikahi Angel. Walaupun sebenarnya dalam hati tak rela. Begitu juga Angel. Angel sebenarnya lebih suka kalau ayah Shin Jae-en yang jadi suaminya. Singkat cerita, akhirnya Angel dinikahi Shin Jae-en. Kemudian Angel curhat pada temannya, kalau Angel makin cinta pada ayah Shin Jae-en, daripada Shin Jae-en sendiri. Lalu teman Angel memberi saran, supaya Angel juga kasih jatah ayah Shin Jae-en serabi lempitnya, agar duit ayah mertuanya terus mengalir ke rekening Angel. Lalu Angel melakukan saran temannya. Singkat cerita, Angel sangat bersemangat menjalani biduk rumah tangganya. Suami berangkat kerja, si istri juga bekerja dengan ayah mertuanya di kamar. Memang Shin Jae-en sama sekali tak mencium gelagat itu. Ketika Shin Jae-en selesai ngantor, istrinya juga selesai memberikan serabi lempit kepada ayah mertua. Setelah Shin Jae-en sampai di rumah, sang ayah ngobrol sedikit tentang perkembangan proyek anaknya. Setelah ngobrol dikit ayahnya pergi. Seperti biasa, ayahnya santai bagaikan tak terjadi apa-apa. Pada malam hari, ayah Shin Jae-en tak bisa tidur. Tidurnya sangat terganggu dengan sayup-sayup kamar pengantin baru. Keesokan harinya Shin Jae-en dapat mega proyek di luar kota. Shin Jae-en harus berangkat ke luar kota pagi itu. Sang istri sangat senang, berharap pulangnya bawa duit banyak. Shin Jae-en menitipkan istri pada ayahnya. Si ayah mangut-mangut saja, dalam hati, moga-moga Shin Jae-en tak pulang lagi. Sekarang di rumah hanya istri dan mertua laki-lakinya. Lalu babak baru skandal istri dan ayah segera dimulai. Shin Jae-en dengan optimis melangkah. Setelah melangkah beberapa langkah dari rumah, Shin Jae-en bertemu dengan teman Angel. Teman Angel sebenarnya tak begitu kenal dengan Shin Jae-en. Tapi setelah kenalan untuk memastikan bahwa Shin Jae-en adalah suami Angel, lalu wanita teman Angel ini merasa iba melihat kepolosan Shin Jae-en. Singkat cerita, teman Angel ini membeberkan tingkah laku Angel istrinya yang materialistis, hingga berselingkuh dengan sang ayah Shin Jae-en. Shin Jae-en bingung dan tak percaya. Lalu si wanita ini, menyuruh Shin Jae-en balik ke rumah untuk memastikannya. Mungkin karena dorongan emosi atau penasaran, Shin Jae-en akhirnya kembali ke rumah dengan langkah gontai. Setelah sampai di rumah, Shin Jae-en baru sadar apa yang dikatakan teman istrinya itu. Shin Jae-en hampir meluapkan emosinya, ketika melihat ayahnya melahap serabi lempit istrinya. Tapi itu tak dilakukan Shin Jae-en. Shin Jae-en menunggu acara itu selesai dulu, karena gak mungkin nanggung di tengah jalan. Besok paginya Shin Jae-en melabrak Angel istrinya, dan akan segera menceraikannya. Namun Angel malah balik marah, dan nantangin Shin Jae-en agar segera menalaknya. Shin Jae-en memang emosi dan hampir menamparkan Angel. Namun dalam hati Shin Jae-en itu percuma. Tak mungkin ludah yang dibuang dijilat kembali. Akhirnya Shin Jae-en pergi dari rumah terkutuk itu untuk selamanya. Lalu Shin Jae-en meluapkan emosinya dengan minum-minum alkohol seharian. Kasihan Shin Jae-en, diselingkuhi istri yang sangat dicintainya. Sekian dulu teman-teman, sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Nantikan kisah alur cerita film drama Korea yang lebih hot lagi di channel Cerita Film.